Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, classmate. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya, amin. Ya, dengan diriku, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi dengan diriku wabarakatuh. kembali ya. Kita ketemu lagi di malam hari ini bersama saya Habib Prastio yang akan memandu acara sampai ya kurang lebih 60 menit ke depan ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang kelas bersama ya, sahabat classmate ya. Jadi apa sih itu yang dinamakan kelas bersama? Jadi kelas bersama ini adalah inisiatif dari teman-teman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat komunitas belajar karena sangat ingin memberikan apa ya, menyalurkan spirit belajar sepanjang hayat. Jadi kepada classmate yang ada di rumah. Jadi kelas bersama merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Jadi kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi hadir untuk menyatukan para penyedekah dan para pencari ilmu. Jadi bisa bertemu di sistem daring ya, karena memang musim pandemi ini kita tidak bisa bertemu atau bertatap muka ya. Jadi memang sangat terbatas gitu ya. Ya jadi diharapkan kelas bersama menjadi sebuah wadah untuk menjadi tempat mencari ilmu gitu ya. Dan saat ini kelas bersama sudah tumbuh menjadi kelas online yang menjadikan komunitas yang selalu konsisten nih ceritanya ya. Jadi melaksanakan kelas gratis di setiap minggunya pasti ada gitu ya. Jadi sahabat-sahabat classmate jangan takut, jangan resah, kita selalu hadir untuk menemani sahabat classmate yang ada di rumah. Baik, episode kita yang ke-113 kelas bersama reguler bersama Vigor. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang memang setiap Selasa nih selalu hadir ya. Mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh classmate semua ya. Kita akan mengangkat tema relasi melalui inovasi, yaitu tantangan pendampingan. Baik, selanjutnya aku panggilkan saja narasumber kita pada malam hari ini, Bunda Ana Gracia. Halo Bunda. Hai Mas Habib, classmates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik, nih lama udah nggak mendampingin. Kaget juga. Mas Habib ternyata. Iya Bunda, apa kabar juga nih? Udah lama nggak ketemu nih Bun. Betul, dan buat classmates juga, punten minggu lalu terpaksa tercancel karena kondisi kesehatan yang mendadak terganggu. Dan memang Tapi kita lanjut. betul, musim-musim begini harus jaga kesehatan loh Bun. Sering Benar. minum vitamin, harus itu wajib itu. Wah, iya banget, iya banget. Pokoknya keseimbangan nutrisi sama cairan betul-betul sekarang jadi perhatian utama. Betul Bunda, apalagi kita mau olahraga itu terbatas semua pergerakannya gitu. Jadi harus memanfaatkan yang bisa kita lakukan di dalam rumah ya. Benar. Tentunya. Nah, Ya baik, alhamdulillah ya kalau Bunda sudah sehat, sudah pulih, kita alhamdulillah nih sudah. Terima kasih doanya juga. Amin. Baik Bunda, kita hari ini mau membahas tentang tentang apa ya Bunda? Salah satu tantangan pendampingan nih ya. Ya betul. Betul. Oke. Tuh kita Jadi gimana, membangun. Kenapa mengambil tema ini Bunda? Ini unik memang. Ya. Kita tuh sekarang betul-betul sedang berada di jalan tolnya percepatan teknologi. Ya, inovasi itu terus terjadi. Yang tadinya guru mengenal internet dan aktivitas daring sebagai barang langka gitu ya. Sekarang bahkan yang nggak kepikir sama saya juga, TikTok ternyata bisa jadi media untuk ngajar. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Betul. Saya sempat nanya, semua guru nih sekarang ngajar semua pembelajaran daring. Pelajaran olahraganya gimana ya? Tenang Bun katanya. Ada TikTok. CL. Mantep. Jadi memang kita bersama inovasi itu bukan lagi di luar lingkaran. Tapi kita sudah di tengah pusaran inovasi. Artinya kita adalah bagian
dari inovasi. Kita udah terlibat langsung, bukan lagi menjadi penonton. Biasanya kita nonton di TV, dengar berita, lihat internet gitu. Wah, ada inovasi apa? Di Indonesia awal-awal masuk info tentang Bitcoin, alat tukar dalam game, permainan ya. Itu buat kita semua tuh benda asing. Jangankan Bitcoin. Masyarakat Indonesia mengenal soal saham, ya, obligasi yang gitu-gitu aja. Apa sih itu gitu? Nggak kebayang. Mobil pakai tenaga listrik katanya. Wow, pakai solar apa segala macam. Waduh, itu dianggap sebagai bagian dari laboratorium aja. Tapi bukan bagian sehari-hari. Nggak taunya sekarang sudah ada di dekat kita gitu lah. Betul, benar. Nah, dari situ Mas Habib dan classmate semua memang topik ini ternyata ada di tingkat dunia. Jadi saya mengambil topik ini bukan karena ketertarikan secara khusus saja di Indonesia, namun ini adalah topik dari neuroscience di tingkat dunia di fase 3 bulan terakhir tahun 2020. Relasi di dalam inovasi. Apa yang terjadi di sana gitu loh. Bagaimana manusia itu berinteraksi dengan inovasi dan bagaimana sesama manusia berinteraksi atau berelasi dalam melakukan inovasi. Jadi ada dua hal yang ternyata menjadi topik diskusi, Mas. Bagaimana kita sebagai manusia memiliki relasi dengan berbagai inovasi. Apakah kita kreator atau kita pengguna atau kita masuk dalam lingkaran marketnya aja ya, menjadi distributor mungkin, retailer dan lain-lain. Atau poin yang kedua adalah bagaimana kita sebagai manusia bersama-sama dengan manusia lain berinteraksi untuk inovasi tersebut. Nah, poin yang kedua ini mungkin yang lebih mudah untuk menjadi pembahasan karena melihat tadi dengan adanya pembelajaran daring selama pandemi ini, guru-guru tuh berinovasi luar biasa. Luar biasa. Termasuk kelas bersama kita ini. Yes. Kelas bersama kita ini berinovasinya tuh dahsyat banget gitu kan. Bahkan boleh dibilang menjadi awal, menjadi frontier ya, yang mengawali adanya kelas daring, pertemuan antara mereka-mereka yang kepengen tahu banyak, yang pengen kejar ilmu, karena selama ini merasa jauh saya di daerah, saya nggak kebagian gitu ya, dengan orang-orang yang ya salah satunya aku deh gitu ya, kepengen gitu, rindu untuk ketemu dengan saudara-saudara Indonesia, tapi kan terbatas ya kemampuan untuk terbang ke pelosok yang ada di utara, selatan, timur, barat, tenggara gitu ya. Ditambah bukan hanya daya jangkau, tapi juga secara fisik itu tidak mudah gitu. Kita berbagi waktu dan kegiatan untuk berada di mana aja di seluruh Indonesia. Nah, kelas bersama kita kan menjadi salah satu yang mengawali, yang kemudian menjadi model dan dipelajari oleh banyak sekali platform dan banyak sekali komunitas yang sekarang sudah berinovasi bersama. Itu luar biasa. Nah, di situ tuh Mas Habib justru tantangan sekarang, PR-nya. Bagaimana kita ngedampingin situasi ini? Di situ topiknya sebetulnya, Mas. Suaranya Mas Habib hilang deh. Ya, masih di mute ya. Iya memang gini ya Bunda ya, mendengar seperti halnya yang dari orang seperti berpindah dari satu kebiasaan menjadi satu kebiasaan, dan kebiasaan itu yang benar-benar merubah 180 derajat dari kebiasaan sebelumnya, dan apalagi sudah dijalankan dalam waktu yang lama sehingga kitanya menjadi kebiasaan baru. Jadi kebiasaan baru ya. Oke. Nah, kalau tugas mendampingi itu sebenarnya siapa sih yang akan bertugas, Bunda? Ya, pendampingan itu pertama adalah tanggung jawab. Kita sebut sebagai tanggung jawab ya. Tanggung jawab orang tua pada anak-anak itu yang pertama dulu deh. Kita menjadi orang tua berarti kita punya kesepakatan
kesepakatan bersama yang kemudian dari kesepakatan itu lahirlah generasi baru. Maka itu sudah menjadi bagian semua orang yang terlibat berinteraksi dengan anak dan generasi muda. Itu adalah lingkaran kedua yang punya tanggung jawab pendampingan. Yang ketiga kita semua, Mas. Kita semua itu classmates ya punya peran dalam pendampingan. Tidak hanya yang tua kepada yang muda, tapi yang muda pada yang tua juga di peralihan teknologi seperti sekarang itu ada pendampingannya. Saya ngedampingin ibu saya yang umur 70 tahun. Untuk apa? Ikutan kegiatan kelompok semacam arisan tapi nge-zoom. Iya kan? Bingung dia mencet-mencetnya. Iya. Gitu. Jadi sekarang anak-anak kecil ngebantuin ayahnya buat rapat. Karena anak itu yang lebih tahu mana yang mesti dipencet gitu. Ayah ini nggak bisa ya, wifi-nya belum nyambung. Misalnya gitu ya, wifi-nya belum nyambung katanya. Jadi pendampingan itu terjadi dalam segala kelompok di berbagai versi. Nah, yang unik adalah sekarang kalau saya ambil dari pendekatannya neuroscience terapannya nih Mas Habib. Ya, baik. Neuroscience terapan itu kan berarti dari bagaimana otak itu bekerja. Ya. Tadi Mas Habib bilang, karena kita udah punya kebiasaan nih sebelumnya gitu ya. Lalu terjadi perubahan, lalu perubahannya itu waktunya lama pula. Iya loh, kita setahun loh. Setahun kan kita mesti menahan diri begitu ya. Segala bentuk kebiasaan sosialisasi kita berubah drastis. Nah, dalam konteks itu, Mas, dalam konteks itu yang terjadi kemudian otak kita membentuk jalur-jalur koneksi saraf yang baru. Dan itulah yang kemudian membentuk memori yang baru dan hasil dari kombinasi memori dan koordinasi yang ada di otak kita itu. Maka hadirlah kebiasaan baru. Itu kenapa tahun lalu ngetop sekali istilah new normal kan. Yang kita anggap normal, yang kita anggap biasa. Ya, itu oke, bagian dari kita gitu loh. Nah, dengan konteks tersebut itu berarti otak kita sudah beradaptasi dan sudah mulai membentuk jalur baru. Pernah lihat semut lagi beriring-iring nggak? Terus dia jalan gitu ya, semut beriring. Terus habis itu jalurnya semut itu kita garis gitu sama kapur. Lalu semut itu akan belok, jalan lagi dia nanti. Jadi kalau di blok dia akan membentuk jalur baru. Ya, tapi begitu nanti kapurnya hilang, dia jadi punya dua jalur, jalur lama dan jalur baru. Jadi nanti setelah kita lepas juga dari pandemi ini, sebetulnya bagi mereka yang punya kemampuan resilience yang tinggi, dia malah jadi kaya karena dia punya dua jalur atau lebih. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak begitu fleksibel, maka dia akan ngotot. Mau milih yang mana sih? Yang lama atau yang baru? Lu yang bener dong, lu bilang dong, lu sebetulnya mau yang mana sih gitu. Nah, fase-fase itu kita perlu mempersiapkan diri dan juga sebagai pendamping mulai memprediksi kalau itu terjadi apa yang mau kita lakukan. Jadi sekarang masalahnya memang yang tidak fleksibel itu ya Bunda ya? Ya. Yang tidak fleksibel itu kalau kita mau sebut sebagai masalah artinya apa? Artinya dia yang akan menunjukkan reaksi terlebih dahulu. Tapi apakah itu kita mau kategorikan sebagai betul-betul masalah yang mengganggu relasi? Belum tentu juga sih, Mas. Karena kalau kita bisa cukup bijaksana melihat itu hanya sebagai perbedaan, maka itu bukan masalah. Baik. Aku punya satu gambar. Kita lihat gambar sebentar yuk, cuma satu kok, nggak banyak. Ini menarik. Begini, ini biar ada bayangan nih Mas. Jadi yang gambar tengah ya, ada orang dengan warna biru tuh ya, ada gambar ikon manusia. Dia punya relasi dengan orang-orang lain.
Oke. Lalu dalam konteks dia punya relasi itu, semua orang akan berupaya untuk survive, bisa bertahan ya di situasi sekarang yang sulit gitu ya. Berbagai perubahan terjadi, tantangan terjadi ya. Dan bahkan mereka akan berinovasi. Ya. Inovasinya akan terjadi seperti apa? Nah, ini ada kemungkinan dua model dalam fungsi kerja otak. Model yang pertama, inovasi dia itu dia jalani melalui kompetisi one on one atau one to many. Artinya dia akan berjuang sendiri untuk bisa menanggulangi challenge dari orang-orang di sekitar dia, dan secara soliter dia bisa menata dirinya supaya dia bisa berinovasi dan sukses di masa yang berbeda ini. Namun ada orang yang membangun relasinya itu bukan dengan kompetisi, tapi dia membangun relasinya dengan cara sinergi. Gue punyanya cuma ini, lu punyanya apa? Ente punya apa nih? Aneh cuma punya ini katanya gitu ya. Akhirnya mereka saling melekatkan diri, dan dengan perlekatan-perlekatan yang dilakukan itu, mereka lalu melakukan inovasi. Dua kondisi inilah yang terjadi dalam berelasi dengan memanfaatkan kerja otak, mengolah sumber daya yang kita punya. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Ini hanya situasi. Namun, jika kita sebagai manusia sosial yang punya kemampuan pendampingan, kalau kita kaku, ngotot, kita nggak mau fleksibel memahami profil orang lain, yang terjadi, yang sinergi melihat yang kompetitif itu sebagai lu egois, main solo, lu ninggalin kita. Bisa begitu ya bahasanya ya? Sementara, katanya gitu. Sementara mereka-mereka yang berinovasi dengan cara membangun segala sesuatunya lewat perjuangannya secara mandiri, dia akan melihat orang lain dengan apa? Kalian itu ya tunggu-tungguan, lebay tahu nggak? Maju aja dulu, coba aja dulu, gitu. Nah, bahasa-bahasa yang tidak saling memahami bahwa kita manusia itu beda-beda, itu potensial konflik. Betul. Maka sebetulnya pada kegiatan di kelas bersama malam hari ini, saya pengen mengajak teman-teman yang menyadari bahwa kita punya peran pendampingan, entah dari orang tua ke anak, anak muda ke orang tua, guru pada siswa, tenaga kependidikan terhadap timnya, stafnya, kepala sekolah terhadap lembaganya, dan lain-lainnya. Sebaiknya lah kita mengenali dan menerima. Dan menerima, itu penting. Kita menerima adanya profil yang berbeda. Dan setelah kita tahu profil yang berbeda itu, baru kita melakukan strategi bersama. Itu yang memang dia kerjanya mainnya solo, sendiri, one man show, bukan berarti bahwa dia itu tidak mau menghargai orang lain. Enggak. Tapi kan pandemi ini adalah keadaan luar biasa ya. Jadi setiap orang akan berupaya untuk survive. Nah, dia survive dengan caranya itu. Sementara orang lain survive dengan cara yang berbeda. Saling menerima perbedaan inilah kunci pendampingan yang utama. Nah, baru dari situ inovasi apapun yang kemudian akan merangkul kita dan bersama dengan kita. Ini saya mau garis bawahi banget nih Mas Habib. Ya classmates ya, tolong perhatiin ya. Bersama dengan kita. Jangan inovasi itu yang menggiring kita. Itu ibarat orang naik motor, motornya yang bawa dia, bukan pengemudinya yang bawa motor tuh. Dampaknya beda loh, lebih gampang kecelakaan kalau motor bawa orang. Ya, jadi orang itu ibarat otak itu harus menguasai
semua mesinnya dan semua kelengkapannya. Jangan sampai situasi di sekitar kita, inovasi ini justru yang memakan kita, menguasai kita, sehingga kita kehilangan kendali, kehilangan kontrol. Ya, nah mudah-mudahan gambar ini membantu topik kita ya untuk melihat bahwa semuanya itu targetnya sama kok. Targetnya bagaimana kita membuat inovasi atau terlibat dalam inovasi menuju kesuksesan yang akhirnya milik masyarakat juga kok. Bukan milik perseorangan sebetulnya ya. Karena kalau mau tinggal betul-betul sendiri sih di hutan kali ya. Nggak di kota. Gitu Mas. Baik. Konsep bersama dengan kita ini ya memang saat ini ketika salah satunya pemanfaatan aplikasi ya Bunda ya gitu karena memang sudah terbiasa pakai aplikasi satu gitu ya dan memang dengan aplikasi yang lainnya itu sebenarnya itu lebih memudahkan tapi karena sudah mencoba yang ini akhirnya memaksakan untuk yang ini nah itu juga akhirnya bisa memunculkan konflik apakah dari setiap misalnya dari model 1 dan model 2 ini sebenarnya bisa berjalan seiringan ya Bunda ya karena kan sebetulnya dan berdasarkan kondisi ya mungkin di model 1 bisa diterapkan oleh salah satu misalnya satu individu itu menyelapkan model 1 untuk memasarkan kehendak ini tapi nanti dia dalam masa perjalanannya dia menggunakan sinergi untuk bisa menguatkan keinginannya ya Bunda ya. Itu keren. Itu yang keren Mas Habib. Artinya kita tidak hanya melihat kekuatan kita sendiri. Kita juga melihat kekuatan yang lain, lalu mengkolaborasikan kekuatan-kekuatan itu. Baik. Lihat aja, kelas bersama tuh kan ya, udah ulang tahun setahun, sudah melalui pandemi setahun gitu kan, dan udah berapa ribu tuh narasumber yang sekarang eksis bukan hanya di platform kelas bersama, tapi eksis di banyak platform yang lain. Ya, membangun kepercayaan dirinya lewat fasilitas yang disediakan oleh kelas bersama. Nah, ya begitu itu. Kita melihat dampak dari perbedaan itu untuk bersinergi. Namun ada memang momen-momennya itu harus kuat berkompetisi. Betul. Karena kalau tidak, kita akan tenggelam. Nah, kebijaksanaan kapan harus begini dan kapan harus begitu, itulah yang masuk dalam kategori critical thinking. Maka kalau kemarin-kemarin ya di tahun lalu ya kelas Selasa malam tuh ngomong soal kognitif ya, terus high order thinking skill, executive function ya, neuroscience of thinking. Itu jangan jadi teori doang. Nanti kalau itu cuma jadi teori, lalu kapan barangkali ya PPT-nya dong atau dari YouTube-nya di screenshot biar PPT-nya kelihatan gitu ya. Tapi akhirnya cuma jadi koleksi foto. Jangan. Jangan. Mari kita berusaha untuk memanfaatkan semua informasi itu dan menjahitnya. Menjahit awalnya mungkin kita bongkar pola daripada kita bikin dari pola baru. Tapi ada orang lain yang bilang, enggak, gue mau dari pola baru. Silakan aja, dua-duanya sah kok. Enggak masalah. Nah, kuncinya adalah sekarang balik lagi ke topik utama kita. Yang dampingin siapa? Yang menjadi pendamping siapa gitu ya? Tadi Mas Habib nanyanya ya. Maka kalau kita minta melulu ya. Kita minta di ngertiin. Itu artinya kita nggak jadi pendamping. Karena kita berharap orang lain yang ngertiin kita. Yang menjadi pendamping adalah yang mau memberi. Dan nggak cuman memberi satu-satunya loh. Tapi memberi kesempatan untuk menerima pemberian. Saya waktu sakit kemarin ngalamin hal itu Mas Habib. Saya merasa bahwa saya harus mencari solusi.
Saya berjuang, berpikir, dan mengutak-atik banyak hal supaya saya bisa survive. Karena selama saya tahu saya masih bangun, itu artinya Allah masih memberi napas kan, Mas? Ya. Belum waktunya gitu loh. Dan itu berarti masih harus melakukan sesuatu di hari itu gitu. Maka di sana saya belajar satu hal, bukan hanya saya memfokuskan saya harus kuat, saya harus tangguh, saya harus bisa, saya mau memberi. Ternyata enggak. Saya mesti peka menerima pemberian. Bukan berarti saya minta diberi loh, Mas. Enggak. Bukan saya yang proaktif untuk minta diberi. Tetapi saya standby untuk melihat, karena kita nggak tahu Tuhan tuh buka jalannya di mana. Ya kalau kita nggak peka, nanti kita bilang apa? Wah, Tuhan nggak nolongin saya. Salah loh. Salah loh. Ternyata kalau kita peka untuk tahu bahwa ini ada loh yang diberikan lewat teman-teman di sekitar kita, dengan menerima itu, kita itu menjadi seorang pendamping. Karena berarti kita memberi kesempatan orang lain. Itu menarik. Itu hal yang menarik yang saya pelajari, dan itu berarti otak kita ditantang terus untuk melakukan proses penyesuaian. Penyesuaian untuk terbuka, penyesuaian untuk memimpin, penyesuaian untuk menunggu, penyesuaian untuk sabar, penyesuaian untuk tegas. Itu selalu ada ya. Kalau misalnya di konsep neuroscience tadi ya Bunda ya, ketika otak itu diperintah ya Bunda ya, apalagi melihat proses bagaimana dia bisa memimpin, menunggu, sabar sampai dengan dia bisa menyuruh untuk tegas gitu. Kalau menurut Bunda Ana sendiri, otak itu bisa nggak sih misalnya menolak gitu, misalnya menolak ya, padahal ini sudah perintah kita ya, tapi otak ini menolak untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan gitu. Itu bisa nggak ya Bunda ya? Ya, kalau dalam konteks relasi antar manusia lah ya, ini mungkin gambarnya bisa ditutup dulu aja Mas Habib. Ya, dalam konteks kita berelasi, sangat mungkin kita itu merasa yakin pada proses berpikir kita sendiri, sehingga kita menolak. Mungkin itu yang tadi konteksnya Mas Habib sebutkan, bisa nggak otak itu bekerja untuk menolak? Bisa. Bisa jika setelah kita mempertimbangkan, menganalisa, kemudian kita mengambil keputusan untuk bertahan pada pilihan kita. Itu soal pilihan. Ya. Namun ada yang unik Mas. Ada yang unik. Ternyata otak bisa juga bekerja untuk melakukan penolakannya itu dalam sistem yang automation. Artinya kalau sudah ada memori, dan memorinya ini memang sudah pernah ini udah dipertimbangkan masak-masak nih ya. Saya udah tahu nih. Kalau yang ngedeketin saya, model cowoknya yang begini nih ya, hati gue bakal sakit lagi nih, gitu misalnya ya. Jadi kalau udah suasananya udah mulai begitu, itu hampir secara otomatis kemudian kita mengambil sikap untuk tidak memberi respon, untuk tidak. Itu juga sistem dalam kerja otak kita. Tapi anjuran saya adalah jangan terlalu membiarkan otak itu didominasi oleh respon-respon yang berunsurkan emosi. Izinkan otak kita untuk selalu melakukan processing kekinian. Cielah, maksudnya update. Ya, processing kekinian, karena belum tentu pengalaman kita yang masa lampau itu akurat dengan situasi sekarang. Siapa tahu cowok yang lagi merapat itu walaupun ada kemiripan dengan 2 atau 3 peristiwa yang lalu, salah satu mantan dia gitu punya nggak taunya dia punya sesuatu yang berbeda gitu dong kan. Jadi jangan juga kita tidak berpikir secara strategik dengan mengolah info kekinian. Aku mau kirim salam sama Mas Roland lagi nonton.
Strolan Ya, cepat sembuh ya. Kok gantiannya kita nyebutnya ya? selamat malam Bunda Ana, Bung Habib. Eh, Dia sudah hadir ya. iya, terima kasih. Baik Bunda, kita melanjutkan tadi ya proses tadi sudah yang bertugas untuk mendampingi ya gitu ya. Ya. Ketika sudah memberi dan penerima itu sudah hadir ya dalam Ya. apa namanya salah satu otomasi di dalam otak kita gitu ya Bunda ya. Kita sekarang jadi tantangannya itu adalah bagaimana pada saat pandemi seperti ini proses adaptasi setelah pandemi ini selesai gitu ya Bunda ya. Betul Itu sekali. seperti apa Bunda? Itu dia yang jadi topik bahwa sesudah pandemi besar kemungkinan tadi kita udah cerita sedikit di awal. Sebagian orang akan berkata, udah ya, udah kan, udah normal ya, udah balik lagi ya gitu. Artinya normal buat dia adalah balik ke pola yang lama. Namun, saya ambil contoh aja. Saat ini saya sedang mendampingi kegiatan edukasi dan pendampingan bagi Yayasan Stroke. Ya, itu dengan menggunakan pola online atau daring sangat memudahkan bagi mereka-mereka yang butuh kegiatan latihan. Namun kalau kemarin-kemarin itu nggak bisa ke rumah sakit ya, karena rumah sakit itu kan rentan ya rujukan COVID. Nanti misalnya bilanglah akhir tahun lah insya Allah ya, udah rumah sakitnya udah nggak lagi pada rujukan COVID-nya, udah makin sedikit jumlah rumah sakitnya. Jadi nggak semua rumah sakit lagi menjadi rujukan COVID, tinggal beberapa rumah sakit saja. Maka rumah sakit yang lain kan sudah melakukan tugas regulernya. Nah, apakah semua lalu klien-klien dari program stroke akan kembali terapinya di rumah sakit? Belum tentu, Mas. Sebagian dari mereka yang senang dengan aktivitas grup, dia akan segera kembali ke aktivitas kelompok atau di rumah sakit, keterapian di rumah sakit. Tapi akan tetap ada sekelompok orang yang nyaman di rumah, nyaman dengan keluarganya, nyaman dengan kelompok kecilnya. Terus dia bilang, enggak usah balik ke model lama. Model baru ini juga oke kok gitu. Nah, ini seru. Ini akan menjadi seru karena bagi penyelenggara kegiatan terbukalah opsi tersebut. Jadi yang biasanya pokoknya kita nyediain kegiatan layanan jam kerja ya, jam 8 sampai jam 2 siang. Sekarang enggak. Jam 8 sampai jam 2 siang tapi ada tim yang ngurusin online, ada tim yang ngurusin grup. Di dunia pendidikan akan terjadi hal yang sama, Mas. Kalau dulu homeschooling, belajar dari rumah, itu tidak seterkenal sekarang. Orang galau, ragu-ragu. Sah enggak? Ijazahnya gimana? Diterima enggak? Belajarnya gimana? Jadi pinter enggak anak saya? Bahkan pertanyaannya bisa sampai gitu ya. Ternyata di masa pandemi ini, homeschooling punya kesempatan untuk membenahi diri dan memperkenalkan diri lebih baik lagi. Maka bulan Juli 2021, saat insya Allah keputusannya tetap nih ya, nggak terjadi klaster-klaster yang aneh-aneh lagi nih ya. Semuanya udah setia menunggu, lalu kita bisa nih masuk sekolah. Besar kemungkinan akan ada keluarga-keluarga atau anak-anak yang akan bertahan dengan program belajar dari rumah. Maka mereka akan tetap di program homeschooling. Jadi menghadapi berakhirnya pandemi, kita mesti siap bahwa pekerjaan kita itu bukannya kembali saja ke model lama. Tapi seperti Mas Habib dan teman-teman nih, yang berada di dalam sebuah sistem, Anda jadi berkemungkinan mesti melayani 2 klien. Grup dan online. Iya, yang tetap ayo bikin pertemuan workshop, ya siapin tempat, pesan makanan segala ya, karena luring ya.
Ya, luring. Tapi nanti ada sebagian yang lain bilang apa? Aduh, nggak usah deh, ribet deh, kita dari rumah aja jadi tetap daring. Ayo gimana tuh? Tapi kita bikin blended namanya, Bunda. Iya, Bikin blended. inovasi kan? Ya. Itu dia. Jadi ternyata perbedaan menimbulkan inovasi. Pasti. Kita dan inovasi itu jadinya menjadi satu budaya. Ya. Ya, satu kebiasaan. Ya. Inovasi itu bukan lagi barang yang jauh. Inovasi itu bukan lagi milik orang IQ-nya tinggi, katanya gitu. Ya. Enggak. Kan Ya. dulunya mah gitu kan ya. Betul. Dia bisa loh. Gila loh, Elon Musk bikin Tesla. Ya. Ya. Wah, hebat loh. Siapa tuh? Einstein katanya ya. Jadi inovasi, Marie Curie semua disebut inovator. Inovator adalah orang-orang yang temuannya dahsyat, yang kelihatannya IQ-nya kalau dites pasti di atas 200 kali gitu kali ya. Di atas rata-rata. Ternyata sekarang enggak, Mas. Ya, classmates. Sekarang kita dan inovasi itu udah gandengan, jalan bareng. Karena dengan terjadinya situasi yang membuat kita berubah dalam 1 tahun, terjadilah proses yang tadi Mas Habib bilang. Timbul inovasi seperti blended tadi. Yeah. Kalau ditanya, Mas, dengan adanya blended, kerjaannya berkurang atau bertambah? Bertambah. Iya kan? Artinya kalau dulu di pertengahan mungkin ya, bukan di awal lah ya, di pertengahan pandemi itu terjadi pengurangan tenaga kerja yang dahsyat ya. Banyak teman-teman dan saudara kita, banyak keluarga guru ya, keluarga orang tua murid yang mengalami kesulitan ekonomi luar biasa. Marilah kita sekarang menjangkarkan kembali harapan kita. Karena hasil dari inovasi, apalagi yang tadi Mas Habib bilang ya, bisa terjadi blended program ini, itu akan membutuhkan tenaga kerja lagi. Jadi akan ada lagi tempat untuk kita semua berkarya dan mengembangkan kehidupan. Aku yakin sekali kok itu, Mas. Iya. Dan saat ini memang kita lagi bagaimana bisa mengusahakan kegiatan luring dan daring itu selaras sejalan ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan. Karena memang kayak di luar kota atau di luar daerah itu memang tidak bisa melulu datang ke Jakarta atau datang ke daerah yang gitu ya, Bunda. Betul sekali. Dan itu akan menghasilkan secara sistem ya, secara sistem organisasi itu akan menghasilkan banyak penambahan prosedur dan akibatnya akan menghasilkan banyak penambahan pemeriksaan kualitas kerja dan protokol kerja. Itu kalau kita ngomongnya di ranahnya Mas Habib nih, yang government organization ya. Tapi itu terjadi di semua Mas, private sector juga. Private sector juga. Jadi misalnya contohnya pariwisata. Dulu pariwisata hanya ada pariwisata jalan-jalan. Jadi kita datang langsung. Ternyata gara-gara pandemi sebagian bikin pariwisata yang virtual. Lalu mulai ada inovasi nih Mas. Menginovasikan virtual itu dengan menggunakan VR, virtual reality. Ya. Nah, nanti waktu pandemi sudah berakhir, apakah yang virtual hilang? Enggak. Betul. Ya. Betul. Dulunya mereka itu tidak berkesempatan untuk bisa jalan-jalan karena kesehatan, kondisi fisik, ekonomi, atau situasi tertentu lah yang membuat mereka tidak bisa. Maka si acara virtual itu tetap menjadi pilihan. Berarti apa? Nambah, bukan berkurang. Jadi mau di sektor manapun, itu peluang pekerjaan akan terbuka lebih luas lagi kok abis ini ya. Iya, betul. Nah,
kalau saya kembalikan ke topik hari ini, Mas, berarti buat classmate semua, bukan kita mau menambah stres, enggak, ya. Tapi kita mau menambah hope, harap, ya. Ini bulan Maret. Maret masih awal ya, masih hari-hari pertama ya. Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. Ya, Juli mulai sekolah lagi. Nah, kita punya waktu 4 bulan untuk menata diri. Saling mendampingi. Berkembang bersama inovasi. Nomor 1 yang saya mau ingetin apa? Ayo cari inovasi untuk bangun pagi lagi. Ya, betul. Jangan nunggu nanti. Aduh, ini menegur saya nih, Bunda. Itu 1 ya. Kedua, kembali lagi mencoba untuk aktivitas fisik. Olahraga deh gitu ya. Kan tadinya berkurang ya, sekarang ayo mulai lagi. Walaupun duduk di depan TV, tapi jangan nyender, coba pakai kursi tinggi ya, kursi meja makan gitu ya. Jangan nyender kakinya, jangan pakai di sandarannya. Kakinya duduk tegak, lalu kakinya seperti orang lagi gerak jalan, supaya jantungnya udah mulai berpacu lagi ya, kerja lagi. Persiapan kita menghadapi nanti aktivitas fisik, karena kita udah mesti jalan lagi nih kalau orang Jakarta ya, turun dari busway, ya naik jembatan, turun jembatan, jalan kaki menuju ke menara berapa kali tower kerjanya, itu buat Jakarta ya. Ya, jangan sampai kita begitu sudah waktunya bekerja kembali, kejar-kejaran lagi dengan waktu dan lain-lain, kita nggak siap. Ya, sebaiknya lah kita berinovasinya mulai dari sekarang. Mumpung kita sudah berada di tengah-tengah tantangan inovasi itu. Mari kita bangun relasi di dalam diri dan dengan orang lain untuk kita punya kesanggupan maju dan mempersiapkan diri. Jadi jangan nunggu aduh gitu. Ya nunggu kaget nanti gitu. Ini masih ada 4 bulan loh. Kita masih sempat kok. Yuk lakukan sesuatu supaya kita bisa menghadapi fase di mana pandemi ini berakhir dan kita nggak ketinggalan. Kita bahkan bisa lebih maju dari banyak negara lain gitu. Betul. Pasti bisa. Inovasinya selama pandemi ini dahsyat-dahsyat kok. Guru-guru hebat-hebat deh. Betul, Bunda. Apalagi sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk lebih memudahkan ya, Bunda ya. Betul. Betul banget. Cuman ya gitu ya Mas ya, jangan juga karena ada banyak platform, aplikasi, model kerja dan lain-lain, terus jadinya kita sembarangan trial and error nggak kelar-kelar. Iya betul. Ambil keputusan dong gitu loh ya. Mungkin Mas Habib cocoknya pakai model aplikasi A, aku yang B. Ya udah, yang penting solusinya saling mengisi. Betul. Saling mengisi, saling melengkapi ya Bunda ya. Ya. Oke, dan saat ini yang menjadi satu lagi ya Bunda ya, kan memang dalam proses pendampingan di masa pandemi ini memang sudah menjadi satu keharusan, apalagi terutama untuk seorang pengusaha yang di luar sistem tadi ya Bunda ya. Itu tuh bakal banyak banget efeknya bagi kehidupan dia dalam berbisnis atau berusaha ya Bunda ya. Nah, itu seperti apa Bunda proses kembalinya gitu Bunda? Nah, yang di luar sistem ya Bunda ya. Kalau saya kan itu masih sudah ada sistem yang bisa berjalan gitu ya. Terutama untuk UMKM atau pengusaha-pengusaha yang memang bergerak di bidang sifatnya independen gitu ya Bunda. Kalau saya melihat satu hal dalam konteks kita saling mendampingi ini untuk mempersiapkan relasi kita di mana kita berada di dalam lingkaran inovasi, pekalah terhadap rasa percaya, trust. Kalau kita berada pada kondisi di mana kita ada di, kalau kita anggap puting beliung itu kan punya titik putarannya ya. Nah, kita
menjadi center atau kita berada di dekat center yang puting beliungnya itu adalah yang tadi kompetitif, terus soliter ya, one man show gitu. Nah, di situ membangun kembali jejaring dengan hierarki akan cukup berat. Betul. Maka saling mendampingi itu menjadi tantangan yang luar biasa. Ya, karena siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bisa? Orang yang terlalu pedih dengan semua perubahan, lalu hanya mikirinnya secara emosional dan nggak ada orang lain yang bisa. Waktu itu gue ditinggal, gue berusaha sendiri, gue bisa ini karena gue sendiri. Yang begitu, rasa percayanya terhadap orang lain dan membangun jejaring bekerja itu menjadi tantangan. Betul. Sementara di kelompok yang satu bukan berarti tanpa tantangan. Karena di kelompok yang satu yang udah biasa bareng-bareng, segala bareng-bareng, pada waktu kita mau kembali ke dalam sebuah sistem, pada waktu UMKM, entrepreneur atau usaha itu mau membesar karena sudah dapat momennya untuk membesar, lalu harus muncul yang disebut dengan pengelompokan dan kepemimpinan. Kebiasaan yang tadinya berlima sama-sama, bertujuh bergerak bareng, itu lalu ada satu yang harus muncul atau sama-sama mau memilih pemimpin atau jadi pisah divisi, itu juga punya tantangan tersendiri. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sudah melakukan juga inovasi selain dalam tugas-tugasnya pendidikan, tugas-tugasnya di bidang kesehatan ya, yang juga di kesehatan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan kan jadi banyak berinovasi dengan dunia ekonomi kelompok masyarakat kecil ya. Bersiaplah satu terhadap unsur trust, rasa percaya, kedua pada perbedaan peran. Jangan sampai kedua hal ini menghancurkan usaha kita karena kita tidak bisa terbuka untuk menerima pendampingan atau memberi pendampingan. Betul. Oke. Jadi dua unsur itu, trust dan perbedaan peran itu memang sudah menjadi yang harus diwaspadai ya. Jadi dari awal aja deh ya. Mumpung masih jauh, kita udah mempersiapkan diri sehingga pada waktunya nanti konflik itu hanya keseruan mengadu strategi. Betul. Kita berkonflik itu karena sedang mencari pola atau model dan menyusun langkah-langkah kerja, tapi bukan konflik yang melukai antar pribadi. Baik. Oke. Kita ngundang classmate semua yang sudah hadir di YouTube dan di Facebook. Bisa mungkin kalau ada pertanyaan sama Bunda Ane nih tentang bagaimana pendampingan kita di masa yang seperti ini untuk menghadapi perubahan kebiasaan. Baik. Ini sudah banyak yang hadir juga Bunda ya. Tadi kita mau belum menyapa ya. Belum menyapa kita nih ya. Tadi teman-teman sudah hadir, dari Tangerang sudah hadir ya, dari Mbak Yulita dan Mas Ridwan Aziza, dan ada Bu Marni, yang Mbak Marni juga bilang katanya, selamat malam Bunda, saya pernah loh mengikuti Bunda Anda di P4TK PLB. Hai, senang berjumpa lagi di kelas bersama. Kalau di sini rumah namanya Mbak Marni ya, Bu Marni ya, karena Bunda Anda, jadi kalau saya dari Bunda Anda selalu ada di sini. Lalu oleh kelas bersama diperkenalkan kepada saudaranya di P4TK dan mulailah kita membangun juga di sana. Cuman bedanya Bu Marni dan teman-teman classmate, kalau di P4TK TKPLB kita memang agak lebih spesifik ya pembahasannya ya. Kita lebih banyak membahas tentang bagaimana dunia pendidikan. Ya, segala sudut, tapi core-nya ke dunia pendidikan. Kalau di kelas bersama ini luas banget. Ya, sampai ke dunia usaha aja kita bisa ngobrol di sini.
Jadi jangan lupa ketemu lagi. Ya. Juga ada kelas-kelas yang lain yang ciamik kata orang. Sekalian promosi ya Bunda ya. Ya, soalnya aku pernah ngikutin juga, ada kelas komunikasi di kelas bersama, ada kelas seperti wirausahanya gitu ya, tapi dalam topik-topik yang mininya ya. Terus ada dialog-dialog juga, terutama yang menarik tuh yang topik-topik beasiswa waktu itu ya. Jadi memang dengan kita menambah info, mengisi waktu kita untuk browsing informasi seperti ini, dan enaknya karena ada narasumber yang membantu menjawab pertanyaan, maka kita harapkan para guru, orang tua, dan teman-teman semua itu menjadi informan yang baik juga untuk daerahnya masing-masing. Saya sih pengen nitip itu banget deh Mas Habib ya buat classmates ya. Indonesia kita ini tuh luar biasa luasnya ya. Dan kita dipisah-pisah oleh lautan yang dahsyat. Di kondisi alam seperti sekarang, hanya teknologi yang membuat kita bisa bersatu. Tapi masih ada loh saudara kita yang karena kondisi geografis itu belum bisa dapat jaringan. Betul. Dia belum dapat tuh tol langitnya, belum kebagian. Jadi tolong ya, classmate semua, banyak belajar di sini dan banyak berbagi lagi di daerah Anda masing-masing. Yes. Bunda, satu lagi Bunda, tadi belum tersentuh yang sebagai pendatang ya, pendatang atau migran apa namanya masuk ke, kalau anak ini kan milenial, kalau si orang pendatang ya Bunda ya. Ketika proses ini berakhir, karena mereka juga sudah terpatri gitu ya untuk bisa memanfaatkan teknologi seperti ini, dan ternyata dengan teknologi seperti ini mereka melihat anak-anaknya bisa didampingi gitu ya, belajarnya sudah tahu apa yang harus dipelajarin dan sampai mana perkembangan anak saya sampai di mana gitu ya Bunda ya. Nah ketika sudah beralih kembali dengan penuhnya ketakutan ya Bunda ya, ketakutan bagaimana kok bisa masuk lagi di bulan Juli, padahal ya Bunda ya kemarin saya melihat ada berita bahwa endemi COVID yang B117 itu sudah ada ditemukan di Jakarta, di Indonesia Bunda. Wow, itu menakutkan loh Bunda. Ya, di satu sisi pasti ada. Pasti ada ya, tapi tolong diingat di periode-periode sebelum ini pun kita pernah banyak mendapatkan wabah ya. Dan selama wabah itu dikenali oleh tenaga-tenaga di bidangnya masing-masing, maka percayalah kita pun sudah memiliki pertahanan yang cukup baik, bukan hanya karena kita divaksin, tetapi karena kita punya pola hidup sehat. Mas Habib dan classmate semua mungkin masih ingat ya, di beberapa daerah ada kebiasaan, tidak hanya dari budaya suku atau ras atau apa, enggak, tapi kebiasaan hidup yang belum terdidik untuk sehat. Misal membuang ludah sembarangan di jalanan. Ya, dengan adanya pandemi ini 1 tahun itu betul-betul mendidik. Orang tidak melakukan lagi itu. Oke. Bisa jadi walaupun nanti kita udah sekolah lagi, kita udah bekerja 100% lagi ya, BFH-nya udah nggak ada, itu kita masih tetap membekali diri dengan masker. Ya, masker itu sudah menjadi aksesoris bagian hidup kita, bukan cuma sekedar bawa kacamata. Ya, jadi kita memang udah bawa masker. Jadi di tempat-tempat publik yang berdekatan sekali itu kita pakai masker. Jadi itu ada beberapa hal yang akan melindungi diri kita. Jadi bukan berarti nanti berhenti pandemi lalu kita tinggalkan pola hidup sehatnya. Enggak. Lanjutkan pola hidup sehatnya. Maka kita akan aman untuk kelompok virus yang lewat udara dari droplet, ya, strain apapun, karena kita sudah punya kebiasaan melindungi diri dengan menggunakan masker, mencuci tangan, sanitizer, lainnya, ya. Apakah lalu nanti tidak akan ada bahaya lain? Bisa aja. Ayo,
Coba lihat siapa yang di rumahnya suka numpukin kardus. Siapa yang di rumahnya di kolong-kolong itu ada banyak barang. Ya. Yang nggak pernah nyapu dan ngepel kolong meja, kolong tempat tidur. Ya. Hati-hati tikus ya. Kan? Lain lagi nanti tuh ceritanya. Tapi percayalah bahwa sebetulnya kita bisa melaluinya. Nah, buat generasi migran teknologi memang berat ya kita masuk ke fase ini. Kita tuh seperti orang pernah tahu nggak ada cerita ketemu tentara Jepang di Bandung, di Dago Pakar. Ya. Lalu begitu dia dibawa keluar, selain dia aduh silau gitu kan, masih pakai atribut ya. Habis itu apa? Panik dia karena udah lagi nggak zaman perang, udah ada mobil, udah apa segala macam. Ya, itu kita orang-orang yang senior, migran digital, memang mengalami hal sejenis. Kita mirip orang gua, tahu nggak? Ngadepin ini nih, seperti begini nih. Iya, kalau saya nggak diajarin sama Mas Habib, Mas Roland nih ya. Apaan? StreamYard, Bunda. Oke, diapain? Pakai 2 handphone loh dulu. Bayangin saya dulu pakai 2 handphone. Yang satu terima telepon Mas Roland, yang satunya mencet-mencet. Ya, tapi pendampingan dari kalian anak muda, generasi produktif bagi kelompok senior itu akan tetap membentuk kita menjadi masyarakat yang saling tolong-menolong, punya persatuan yang baik, dan membangun rasa humanity, kemanusiaan yang luar biasa. Itu ya Bunda ya. Nggak usah terlalu panik juga. Iya, karena memang bukan seperti panik ya Bunda ya. Ketika kita sudah terjun ke lapangan ya, apalagi kita ini sudah belum sampai bulan Juli aja kita sudah aktif di luar rumah loh Bunda gitu ya. Jadi seperti itu memang harus kita terus mengupdate itu ya Bunda ya. Betul. Apalagi seminggu bisa 2 kali swab Bunda. Iya loh, sampai rasanya aduh gitu ya. Rasa hidung tuh udah agak longgar jadi Bunda. Jadi kalau bernapas tuh langsung keluar gitu. Iya. Menurut saya sih ya teman-teman semuanya, setelah kita lalui kondisi yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan ini, kita punya banyak karya-karya baru dan kita bisa menyesuaikan diri untuk maju ke fase berikutnya, untuk menata. Bukan hanya menata diri sendiri dan keluarga, tetapi untuk menjadi bangsa yang tangguh dan bukan tidak mungkin. Ternyata kita mendapat percepatan untuk menjadi bangsa maju. Ya. Oke. Bunda, ini ada satu ya penanya Bunda. Boleh ya Bunda ya? Ya. Ini panasnya biasa di detik-detik terakhir ya Bunda. Nah ini pertanyaannya Bunda. Jadi bagaimana cara dari Ridwan Azizah, bagaimana cara mengatasi anak yang lebih nyaman belajar di rumah dibandingkan berangkat lagi ke sekolah? Karena anak saya ketika saya tanyain nyaman di rumah apa ke sekolah, ya menjawab enak di rumah loh. Betul. Nah ada dua hal penting ya, internal dan eksternal. Masih punya waktu kita 4 bulan ya. Mari coba digali apa kondisi internal, berarti di rumah ya, yang sedemikian ekstra kondusif, bukan cuma kondusif, tapi udah jadi ekstra kondusif yang membuat dia mager, betah tuh di rumah, ya. Barangkali karena dia banyak dibantu, karena semua orang ada di rumah, maka rumah kita kan sekarang nggak seperti rumah-rumah zaman dahulu kala ya. Zamannya Dendels gitu ya, rumahnya gede-gede banget gitu kan ya. Jadi baru nyapu di ujung, nyampe di ujung, yang depan udah berdebu lagi gitu ya. Potong rumput di ujung kiri, nyampe di kanan, yang kirinya udah luar biasa gitu. Itu kan enggak. Kita kan udah rumah-rumah kita, tempat kita tinggal sekarang tuh simplicity ya. Mungil ya, cozy gitu kan, sesuai dengan jumlah kebutuhan kita aja. Nah, ada ayah, ada ibu, ada anak misalnya 2. Maka bukan tidak mungkin si anak jadi nggak kebagian giliran. Akibatnya ibu yang super power, ayah yang hebat,
itu bisa sambil rapat, sambil nyuci, sambil ngerjain ini. Nah, anak yang kemudian merasa bahwa di rumah itu santai, dia akan sulit untuk meninggalkan zona nyamannya. Ingat, anak itu adalah manusia yang belajar, ya. Jadi dia harus dibentuk. Kedua, coba cek eksternal. Apakah di periode lampau dia sempat mengalami ketidaknyamanan dengan suasana relasi dia dengan teman, dengan guru, atau dengan suasana menuju ke sekolah atau di dalam sekolah, yang lalu dia compare, ya, maka kesimpulan akhir anak itu enakan di rumah. Nah, kalau kita sudah menggali, kita punya waktu kok, bilang aja santai, jangan di interview, aduh terlalu berat ya, enggak, santai aja, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kita gali-gali dulu. Selesai, masih ada waktu. Mulailah kita memberikan kepada dia target imajinasi. Kita abstraksikan. Di sekolah tuh kamu dulu inget nggak tuh? Kamu suka sekali ya kantin yang itu. Luar biasa ya. Di sekolah tuh, temennya kamu tuh inget nggak? Kalian pulang sekolah terus jadinya singgah di rumah ini. Nanti kalau udah sekolah lagi, teman-teman kamu ajakin ke sini ya. Kita hari Jumat bikin ini, gitu ya. Jadi berikan kepada dia abstrak kegembiraan, keceriaan, tantangan yang nyaman. Ingat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Anak akan secara bertahap melihat hal tersebut dan mulai. Juga boleh dengan begini. Waduh, nanti sih kalau sudah jadwal sekolah, kan ayah sama bunda juga ke kantor nih. Rumah tuh nggak gini loh, sepi. Nanti kamu makannya sama bunda dirantangin ya, disediainnya gitu. Sekolah aja deh, nanti dia gitu. Karena kesepian itu nggak enak. Betul. Ya. Nanti Dan kunci ya. Kunci potensi dia untuk kenyamanan yang misalnya nggak apa-apa di rumah puter TV atau apa, nggak bisa. Ya, Anda batasi itu. Oke. Baik, itu ya, Mbak Ibu Bunda Azizah ya, kita sudah terjawab ya. Karena waktunya sudah habis. Mohon maaf, kita kalau keasikan kita nggak bobo nanti. Betul. Masih Bunda, mungkin untuk mengakhiri, mungkin Bunda ada closing statement dari Bunda tentang pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, silakan Bunda. Classmates, saya sangat berharap bahwa kita selalu memiliki kemampuan berpikir yang prediktif, termasuk mengelola berbagai potensi risiko. Ya, dengan kondisi pandemi yang akan berakhir karena kita diberi berkah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa tangguh, bisa berkarya dengan berbagai inovasi. Maka persiapkanlah diri sendiri, keluarga Anda, komunitas Anda, dan terutama target untuk bangsa kita, agar kita bisa masuk ke fase berikutnya. Ingat, kita tidak akan selamanya seperti yang sekarang di pandemi ini. Ini adalah bagian yang unik di berbagai dekade kehidupan kita. Kita akan masuk dalam satu suasana yang lain. Izinkan otak kita mengolah, izinkan kita saling membangun relasi. Untuk apa? Bergerak bersama dalam inovasi bagi kemajuan kita semuanya. Salam sukses buat classmates semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bersedekah ilmu setiap Selasa. Alhamdulillah ya Bunda ya. Baik, kalau begitu kami dari kelas bersama mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ke Instagram Figure Action
tempat nanti Bunda Ana nanti bisa ada lagi yang mungkin mau dipertanyakan oleh classmate semua, kita bisa dikonsultasikan. Kemudian tetap selalu mengikuti Instagram kami di Kelas Bersama Kita sebagai update-update info terbaru. Kemudian di Facebook follow Kelas Bersama Kita, dan terima kasih banyak sudah hadir di Kelas Bersama. Kita ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Saya Habib Prasetyo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.